kendala di RW 014 sangat luar biasa. Bagaimana anggaran UMKM, bagaimana anggaran dana yang selesai jadi banyak diputihkan, kemudian juga banyak lebih dalam. Apakah iya Pak, kita sebagai generasi milenial ya, saya 33 tahun, masih kategori milenial, kita mendiamkan tentang ini? Dan semenjak saya di MPH ini saya masuk organisasi Pak, boleh di cross check track record. Itu bentuk peduli. Menurut saya kalau kita peduli ya kita harus masuk di organisasi itu. Bukan cuma kita sekedar melihat. Nah jadi tentu target kita 01 adalah saya akan ubah paradigma berpikirnya warga MPH ini, bahwa ya tentu kita juga harus adaptif, kita melek digital, kita harus melek bagaimana strategi UMKM-nya, kita strategi komunikasinya, semua harus melek, dan ini semua akan kita fungsikan Pak. Tapi itu harus ada pelopornya, harus ada penggagasnya. Siapa penggagasnya? RW 014 yang harus punya, selain ide dia punya gagasan yang bagus, dia punya action, punya ethos. Dan semoga dengan track record di struktur KRT-an yang 3 tahun memang belum selesai SK saya, kalau mengacu di SK itu tahun 2026 saya tulis. Karena belum sampai selesai, harapannya dengan 3 tahun ini moga-moga nanti yang sudah saya jalankan di RT 17, saya juga tidak mau egois dengan cuma 1 teritori doang, kalau bisa 20 teritori. Kalau memang bisa 20, kalau bisa memang kalau bisa lebih dari 1, kenapa harus cuman kalau bisa cuman 1, kalau bisa memang 20, kenapa harus 1? Kalau bisa ketika kita punya gagasan, ide yang bagus, ya tularkan semua, biar semua merasakan. Biar tidak terkesan kita ini ya egois lah, yang penting 17 bagus, yang lain gak begitu Pak cara berpikir kita ya, generasi milenial. Jadi bentuk kepedulian itu adalah bukan hanya teoritis, tetapi harus didampingi dengan prakteknya. Kemudian mungkin itu sebuah, mohon maaf ya kalau kurang puas ya, tapi secara garis besar itu motivasinya. Jadi paham ya, jadi karena ada keresahan Ngeri nih kalau bicara keresahan. Tapi yang apa Pak Anwar yang tadi mendompleng Ustadz itu, Oh iya, belum terjawab. boleh tahu mendompleng gimana maksudnya? Jadi saya maju karena saya dekat sama Ustadz, jadi ada dukungan dari Ustadz. Ya betul, menarik nih sebenarnya. Pertanyaannya keren banget. Sebenarnya betul Pak. Jadi kita itu nanti kita akan sampaikan di debat terbuka ya, dialog terbuka nanti di tanggal 20 April kita ada debat terbuka. Kita akan sampaikan. Itu pertanyaan itu bukan cuma dari warga ya, di tempat saya ngopi, tapi itu saya ini apa ya, 4 calon itu ya selalu 3 calon ya, nomor 3 Jadi ketahuan nih. belum pernah ya. Oh gitu. Itu selalu Mempertanyakan itu. Ini mau karena dekat dengan Ustadz nih, dorongan dari Ustadz. Jadi sebenarnya Pak, kita ada koalisi namanya. Jadi Pak calon nomor 1 itu ada koalisi dari beberapa RT di MPH ini, yang nanti saya akan buka di debat terbuka tanggal 20 nanti. Dan artinya selain dorongan dari para mu'alim, ulama-ulama di MPH ini, memang ada dorongan juga dari umarohnya, yaitu dari RT-RT-nya. Begitu, yang memang ada yang datang langsung ke rumah, ada yang memang lewat by telepon, itu ada yang datang untuk mendorong, bukan mendorong ya bahasanya, untuk ayo sama-sama kita benahi MPH. Tapi yang terdepan Pak Anwar ya. Karena memang secara garis besar kan 3 tahun ini kan hubungan yang dibilang lama ya, lumayan lama ya teman-teman KRT-an. Tentu kita di rapat-rapat KRT-an kan kita juga selalu diskusi. Nah jadi memang itu salah satu motivasinya sebenarnya dari teman-teman RT juga. Tapi sekali lagi malam ini saya belum bisa sampaikan siapa-siapa RT yang mendorong saya, tapi nanti di tanggal 20 pasti akan saya sampaikan. Itu harapannya saya sampaikan, karena memang tetap nggak usah ditutup-tutupin, kita memang harus menyampaikan sikap kita, namanya kesatriaan. RT 2 ketika mendukung ya sekelas mantan presiden pun juga menyampaikan saya ngedukung si A gitu. Kenapa harus RT juga terlalu dibatasin? Ya menurut saya nggak baku-baku banget ya aturan di KPU kita gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asatid begitu. Kenapa sih kok Pak Anwar kayaknya
cuma hanya dorongan dari ulama gitu kan. Kayaknya terkesan ini ya, apa namanya tuh, apa, cuman mementingkan satu golongan begitu ya Pak ya. Jadi saya ngutip, boleh di cross check Pak ya, pernyataan Imam Ghazali, menarik nih Imam Ghazali. Jadi ukuran seorang pemimpin Pak, ketika dia taat sama yang maha kuasa bahasanya, kemudian dia taat bahasanya ibadahnya begitu, insya Allah ini akan menjadi pemimpin yang amanah. Teorinya adalah untuk kita tahu ibadah itu seperti apa, ibadah yang benar seperti apa, otomatis kan saya harus dekat sama ulama, termasuk Ustaz Ghaus. Jadi ikhtiarnya adalah, jadi memang terkesan saya dekat sama Ustaz itu, sebenarnya bukan dekat, karena tadi mengutip saya pernyataan Imam Ghazali tadi gitu loh. Kemudian saya banyak belajar sama Ustaz Taufik, Ustaz Ibrahim, Ustaz Septian, Ustaz Faidil, Ustaz Hamad. Emang benar, hampir kita punya hubungan, dan saya tanya Islam itu seperti apa. Karena kenapa? Untuk menumbuhkan ketauhidan kita, yakin bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin yang namanya ujuk-ujuk kita percaya sama Allah kalau tanpa ada ikhtiar. Dan ikhtiarnya apa ya? Dekat sama orang-orang soleh, sama mu'alim, sehingga nanti kita dapat pelajarannya dan kita bisa realisasikan di tengah-tengah masyarakat gitu tuh. Jadi kalau memang ada yang mendompleng dekat sama mu'alim, kemudian ada dorongan, ya betul, memang beliau-beliau juga mendorong gitu. Tapi sekali lagi bukan hanya mu'alim yang mendorong kita calon nomor 1, bahkan umarohnya pun, RT-RT-nya pun mendorong untuk saya berlaga lah bahasanya di pesta demokrasi RW 04 gitu. Jadi bukan dalam arti haji mumpung Pak ya, boleh di cross check track recordnya. Maksudnya Pak Anwar itu hanya musiman dekat sama ulama? Enggak, karena memang itu menjadi salah satu kebutuhan sebagai orang mukmin ya sebenarnya, menurut versi saya. Tapi karena nggak bisa Pak ujuk-ujuk ilmu itu datang, kita berdoa kemudian tiba-tiba datang, nggak bisa. Harus ada pembelajaran, harus ada wadahnya, harus ada ergon organisasi yang tepat juga organisasi. Ketika saya mengikuti pengajian Atobah, Sakinatul Rohman, kemudian ada kuliah subuh yang sekarang masih aktif di Al-Imdad, dan saya selalu mengikuti karena memang itu saya harus belajar. Karena memang syarat mutlaknya ya pemimpin ketika disebutkan amanah itu harus takut dulu sama yang maha kuasa, bahasanya begitu. Kalau yang sama maha kuasa aja kita nggak takut, ya apalagi sama bendahara, bisa kali diputerin dulu duit. Saya rasa ini akan terjadi gitu loh, Bang. Karena nggak ada yang ditakutin di dunia ini gitu loh. Ya mohon maaf ya, bukan merasa saya so alim ataupun so dari calon-calon lain saya so ibadah, enggak. Ibadah itu kebutuhan pribadi Pak gitu. Bukan untuk siapa-siapa, buat diri kita. Hanya mungkin berkaitan dengan kalamnya Imam Ghazali tadi, menurut saya sinkron gitu. Bisa di cross check. Ada lagi? Banyak. Kalau bisa sih jangan dari Pak Budi. Saya lagi deh nanya. Yang poin ke 5 Pak, perawatan sarana umum secara berkala. Ini kan yang sarana umum itu kayak asum ya Pak ya? Bukan Pak? Salah satunya itu. Iya. Kan asum itu ada yang sudah diserah terimakan oleh Pemda, ada yang belum. Pertama Pak, sarana umum apa aja yang masuk dalam kategorinya? Yang pertama. Yang kedua, yang sudah diserahkan ke Pemda dan yang belum diserahkan apakah sama mereka perlakuannya? Iya. Itu aja sih. Jadi bagus juga Mas Erwin ini pertanyaannya, bahkan bagus banget. Jadi gini Mas Erwin, yang mengenai sarana dan prasarana yang memang sudah ada yang di MPH, termasuk apa? Yang pertama adalah lapangan futsal, kemudian ada lapangan voli. Di MPH ini udah banyak. Siapa yang menggagas? Pak Yuliarto yang memperjuangkan. Hanya memang kita melihat sarana ini masih belum merata, karena memang saya diskusi sama beliau, katanya sesuai urutan. 1, 2, 3. Nah kebetulan 1, 2, 3 itu adanya di depan, makanya terlihat gemuk di depan Pak. Lapangan voli di sana, banyak di sana lah begitu. Karena mereka landasannya Pak Yuliarto ini nggak salah ya Pak Yuliarto ya. Pak Yuliarto itu landasannya nomor urut bahasanya.
Itu yang diprioritaskan, bukan urgensinya. Dan mungkin sedikit berbeda memang pandangan saya dengan Pak Yuliarso. Saya pernah diskusi, Bapak kalau bisa Pak, izin saya tambahkan, nggak begitu caranya begitu. Harus Bapak juga harus jeli karena MPH ini RW 014 bicaranya. Kemudian kita lihat ya, hampir 6.500 jiwa Pak di MPH ini. Jadi maksudnya ketika misalkan urgensinya di RT 18 yang harus ditunaikan tuh, sarana tuh dibangun lah bahasanya. Ya menurut saya itu tunaikan dulu. Jadi jangan di depan, kan kalau itu terlihat gemuk ya istilahnya. Kemudian untuk menjaga sarana prasarana seperti apa? Nah maksudnya tentu nanti kita akan kolaborasi dengan RT 1 sampai dengan 20 yang mempunyai fansum yang sudah dibangun sarananya, itu untuk benar-benar sama-sama kita jaga. Karena banyak nih tadi yang nggak tepat sasaran tadi, nggak urgensinya, yang harusnya memang bukan dibangun di RT 1, dibangunnya di RT 1, padahal di sana orangnya sepi. Sehingga kepedulian untuk merawat tuh sarana yang sudah dibangun itu nggak ada rasa pedulinya, karena memang orangnya nggak ada di situ. Harusnya di 18 misalnya. Dan nanti kita akan dorong Pak cara berpikir itu untuk kita rawat sama-sama nih yang sudah ada gitu. Jadi nanti caranya itu ya itu tadi, kolaborasi. Kita akan data RT 1 sampai dengan 20 mana yang punya, karena jangan sampai itu rusak. Jadi tugas RW 014 adalah memastikan harus dijaga, jangan sampai itu rumputnya tinggi, jangan sampai itu rusak dan sebagainya. Karena kalau rusak Pak, kita udah pernah ngebangunnya di 17 ya, itu anggarannya luar biasa, gede banget. Jadi itu bisa nguras kas PRTA. Kalau menurut saya itu jangan sampai terjadi. Kemudian mengenai infrastruktur pembangunan yang sampai sejauh ini belum rata. Di kabupaten ini kita ada 9 dewan. Koreksi Pak Budi kalau tahu. Jangan khawatir Pak. Mau merah 9 ya. Yang satu ada yang masuk begini, ada yang request kali ya. Berarti kita masih punya 8 lah. Punya 8 dewan. Termasuk yang hubungan dekat sama calon nomor 1 ini di Dapil 4. Haji Muhammad Nawawi SHMM. Kita sangat dekat hubungannya. Tetapi jangan khawatir Pak, mereka itu butuh yang menang nanti. Pasti dia akan datang ke kita. Jadi jangan sampai kita didoktrin hanya cuma dengan satu kendaraan, satu partai. Kita tuh ada 9 dewan itu di kabupaten. Katakanlah 1 udah diambil misalkan, calon 2 misalnya, apa calon 3, calon 4, kita masih punya 8, jangan khawatir. Dan itu tadi, saya akan membangun, akan menunaikan sesuai dengan urgensinya di mana yang aktif. Jadi jangan sampai keegoisan karena saya dekat sama Pak Budi, karena saya dekat sama RT 2, nggak begitu caranya. Kita akan lihat SDM-nya ada berapa di sini, anak-anaknya umur sekian ada berapa, kita harus ada ukurannya. Jadi kita ketika membangun suatu fansos ataupun sarana prasarana, baik lapangan voli dan sebagainya, kita tepat sasaran. Otomatis ketika banyak yang menggunakan fasilitas itu, pasti banyak juga yang merawat. Apalagi kalau RW 014 yang mau mendorong dan mengingatkan RT-nya, tolong dijaga fansos ini ya. Karena ini anggarannya 100 juta, 200 juta. Karena di 19 sendiri, terakhir pembangunan itu hampir 100 lebih ya Pak. Dananya itu ada RAB-nya, kita juga ikut baca. Karena kita berdekatan, perizinan itu saya juga ikut tanda tangan pembangunan itu. Itu gede banget RAB-nya. Jadi jangan sampai ugal-ugalan kita iuran warga ya kan untuk membangun jangan. Kita harus membangun hubungan internal baik eksternal dari luar. Eksternal siapa yang anggota dewan-dewan itu? Mereka akan butuh kita, mereka akan cari siapa RW 014 nanti yang menang. Pasti akan jadi buruan kita. Nah, makanya concern kita adalah yaitu tadi, kita dorong, kita fasilitasi pembuatan EKTP biar nilai jual kita itu tinggi di luaran. Karena ukuran dewan ya kan, contoh kan Tangerang Kota ketika misalkan pileg ini kabupaten ini nggak bisa milih. Nah kalau seandainya nanti kan mereka tinggal tarik di data kelurahan, data kecamatan, gampang lah itu. Harmoni itu berapa EKTP-nya. Nah maksudnya ketika nanti kita bisa mendorong, kita bisa memfasilitasi, memberikan solusi buat warga pembuatan EKTP gampang, menurut saya banyak juga sih yang mau buat EKTP itu sebenarnya. Kita fasilitasi. Nah tujuannya apa? Yaitu sebenarnya Pak, buat kita menghadang buruan-buruan tadi. Ayo kita ada nilai jualnya, kita bergening lah bahasanya. Nilai jual saya pada 2.300 EKTP Pak. Wah bisa ini Pak, bisa kayaknya bisa Monas tadi MPH ini, yakin aja saya mah yang dibangun ya, karena anggaran pemerintah itu nanti akan dijelaskan sama Ustadz Goslo.
Itu gede DPRD itu sebenarnya, apalagi udah kolaborasi dengan provinsi. Wah pasti kecil cuman ngebangun ya, apalagi sekretariat RW, apalagi cuma lapangan kecil lah itu. Karena memang itu kan sebenarnya dana dari warga juga, dari masyarakat, bukan dari dewan ya, mohon maaf. Karena dia punya kedudukan, dan dia punya akses, dia request, itu aja sebenarnya, sesederhana itu. Jadi bukan punya uang pribadi, dan itu uang kita juga. Makanya saya ingin gitu loh, punya mimpi besar, mimpi itu ayo kita sama-sama tunaikan gitu. Di MPH ini benar-benar supaya maju. Karena kalau ngelihat dari data yang realnya dari KPU 2.300 kakak, hampir 6.000 sampai 7.000 jiwa. Ini itu yang terdata, luar biasa. yang terdata. Tapi kan ada yang belum terdata. Ya, tetapi akurasinya itu hampir 95%. Daripada yang dulu dilaporkan 1000, koreksi Pak Budi kalau nggak, 1400 sampai 1600 lah kalau nggak salah itu kakak. Itu kan hampir 2 kali lipat Pak. Selama ini di mana berarti kan di KRT-an yang nggak melaporkan ke sana. Terus KRT-an ini bener nggak menunaikannya uang itu? Ya contoh ya, iuran 50.000 dikali 100 disumputin misalnya, itu gede Pak, bahaya itu. Kalau menurut saya RW 014 harus bergerak, ini nggak boleh ini terjadi, harus lebih jeli ya. Kita ngelihat aja dari urut rumah ini kelihatan berapa, tinggal dikaliin kan sebenarnya hitungan kasarnya. Kan RW itu kan harus bener-bener jeli juga terkait itu, jangan sampai juga dibodoh-bodohin sama RT-nya. Nah, makanya landasannya data dari KPU ini nggak bisa yang menggugat nih tadi RW siapapun yang menang, ini bisa menjadi landasan. Nanti tinggal untuk lebih akuratnya kita akan sisir itu. Makanya kita ada utusan khusus masing-masing RT itu buat melakukan itu sisiran. Jadi tidak ada tuh yang namanya kecurangan dan lain sebagainya, untuk menekannya bahasanya ya. Karena kan kalau kecurangan itu kan oknum sebenarnya, jadi nggak bisa kita mengenerate semua itu pelakunya, enggak, untuk menekan oknum-oknum tersebut. Begitu. Menarik. Semakin menarik. Tadi apalagi pertanyaannya? Udah ya, cukup ya itu ya. Nah itu, jadi itu bahasa ya. Keren. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum nanti closing statement dari pemerintah desa yang selamat 13 tahun beliau menjawab. Mau kemana closing aja? Ini bertanya. Boleh Pak, ya. Ini sekali lagi sharing Pak ya. Saya garis bawahi bahwa saya tidak ada tujuan untuk menggurui Bapak saya. Tidak ada. Ya, diskusi aja. Hanya ini kalau saya nanya mau ngasih kisi-kisi terus. Jadi kayaknya di belakang aja. Ini menarik. Jadi saya bertanya sekalian kasih kisi-kisi ya. Selama ini kita, Pak Anwar juga merasakan, kita selama ini menjadi RT itu ada RT yang dekat dengan RW, terus ada yang cuma segolongan sejarah. Dan selama ini ketika kita kumpul tidak pernah ada ditanyakan dari RW itu RT 17 keluhannya apa, perlu bantuan apa, belum pernah kan selama ini. Kita kumpul selalu penjabaran, laporan. Ada nggak agenda entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, RT itu 1 sampai 20 itu berkumpul. Kita ini kan semua keluarga, selama ini ya masing-masing aja kumpul, saling berbagi ilmu dan tukar pikiran. Nah, saya punya pemikiran ketika ada perkumpulan RT 1 sampai 20 di luar wacana atau kegiatan yang wajib ya, nanti misalkan RT 18 RT yang tertinggal dan RT 17 itu yang mempunyai kemajuan, itu bisa nggak membantu, maksudnya tuh kita berkumpul, oh saya 17 nih dengan channel ini saya bantu 18. Nah di situ kan positifnya kita berkumpul RT 1 sampai 20. Jadi yang selama ini saya nggak rasakan ya itu, kita berkembang sendiri, maju sendiri dan cari channel sendiri.
nanti mungkin ada nggak agenda itu. Yang RW ini kan atasan dari RT, bapaknya dari RT gitu. Jadi selama ini saya nggak pernah ngerasain RT 18 keluhannya apa, perlu apa, minta dibantu apa. Selama ini begitu. Nah, terus yang kedua tentang pemakaman nih. Pemakaman itu salah satu pemakaman enggak ya sekalian. Saya di KRW ini saya melobi pemakaman di Mekar Asri. Nah, kalau di Bumi Ayu